Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intia, NPM 2121020055. Saya mahasiswa semester 4 dari Prodi Hukum Tata Negara. Jadi, tujuan pembuatan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas pertemuan ke-11 dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam, yaitu mempresentasikan materi tentang kaidah-kaidah hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hervin Yogi Pradipta, MHI. Yang pertama adalah prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain, yang pertama itu ialah meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contohnya yaitu orang yang sedang berpergian atau musafir, sakit, dan dalam keadaan hamil atau menyusui itu boleh tidak berpuasa. Contoh yang kedua yaitu orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia diperbolehkan melakukannya dengan duduk. Prinsip dalam hukum Islam yang kedua yaitu sedikit pembebanan. Nah, dalam prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia itu memang ada, akan tetapi syarat yang diturunkan atau yang dibebankan itu diterima apa adanya, tanpa mempersalahkannya atau mempertanyakannya yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak seorang mukallaf tersebut terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 101. Ayat itu menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan dirinya dari mempertanyakan akan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya, pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui. Dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan, dan kemudian permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Prinsip yang ketiga yaitu bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingatkan potensi manusia yang sangat terbatas. Hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan, kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Prinsip yang keempat yaitu memerhatikan kemaslahatan manusia. Nah, dalam prinsip ini, itu penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok. Yang pertama itu, hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Yang kedua yaitu, hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Yang ketiga itu, hukum-hukum ditetapkan menurut kadar dari kebutuhan masyarakat. Prinsip yang kelima yaitu mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baiknya di hadapan Allah maupun di hadapan hukum tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, maupun tua atau mudanya, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai ia mendapat predikat takwa. Selanjutnya saya akan bahas mengenai kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi atau bahasa itu berarti asas. Adapun menurut Asy-Syuyuti dalam kitab Al-Asyabah wal An-Nazair mengatakan bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kuli atau menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam, yaitu yang pertama kaidah asasiyah. Isi dari kaidah asasiyah yaitu yang pertama, segala sesuatu atau perbuatan itu tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Isi yang kedua yaitu kemudorotan itu harus dihilangkan. Isi yang ketiga yaitu yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan. Yang keempat adalah kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Yang kedua adalah kaidah ghairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya itu tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam. Kenapa? Karena para fuqaha sepakat akan kehujahan dari kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah
Khairu Asasiyah ini adalah sebanyak 40 kaidah yang dapat diketahui dalam kitab Al-Asyabah wa An-Nazair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Asyuyuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majalat Al-Kamil Adiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Pada pembahasan yang terakhir ini saya akan membahas mengenai tujuan dari hukum Islam. Kajian tentang maksud atau tujuan yang ditetapkannya hukum dalam Islam itu merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Syaitibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuan hukum Islam atau maqasid syariah yaitu yang pertama, memelihara agama, yang kedua, memelihara jiwa, yang ketiga, memelihara akal, yang keempat, memelihara kehormatan, dan yang kelima, memelihara harta kekayaan. Sekian presentasi materi dari saya mengenai kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.